Yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah meneliti rangkaian nasab-nasab itu. Apakah benar ada data dan fakta yang menunjukkan bahwa mereka ini merupakan daripada anak keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di Peci Kiai Channel. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Kiai Haji Imaduddin terbaru, di mana dalam sebuah pembicaraannya bahwa beliau mengemukakan atau menceritakan tentang awal muawwal, asal muasal. Beliau melakukan penelitian terhadap nasab Ba'alawi. Jadi beliau menjelaskan bahwa awal yang paling signifikan beliau melakukan penelitian adalah manakala beliau melihat ketika di dalam sebuah persidangan atau di suatu persidangan ada seorang habib, yakni tentunya di sini adalah Bahar Smith, yang saat itu ketika dia dijadikan terdakwa dalam kasus penganiayaan terhadap seseorang, maka ketika menghadirkan seorang saksi, maka Bahar Smith ini kemudian menegur dengan memberikan teguran yang cukup membuat kita ketawa. Tegurannya itu adalah bahwa Bahar Smith menyatakan kalau azan itu, bagaimana cara azan itu dan lafaz-lafaz apa yang ada di dalam azan itu. Maka kemudian Bahar Smith ngetes kiai itu yang menjadi saksi di acara persidangan yang dimana Bahar Smith sebagai terdakwanya. Nah, ketika kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kemudian Bahar Smith mengatakan, nah, bahwa saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka dikatakan Nabi Muhammad itu apakah kakek ente atau kakek aneh? Nah, ini yang membuat kemudian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani merasa miris. Apa benar bahwa Bahar Smith itu, khususnya umumnya para habaib itu adalah dzurriyyah daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk lengkapnya kita lihat pada cuplikan video berikut ini. Habaib yang pakainya toa, terima toanya juga. Lalu dia tinggal kementerian. Itu saya bilang begini, ini bukan hasil Nabi oleh begini. Apalagi ketika di semua sidang Bahar Smith itu ketika ada kiai yang jadi saksi memberatkan, dia suruh adam untuk kiai, coba adam kiai. Ya Allah, sampai satu Muhammad tuh, Muhammad itu siapa? Muhammad itu kakek ente apa kakek amin? Wah, itu baru saya ya Allah. Padahal dia dalam keadaan seorang durjana, terpidana. Belum buat ini, berarti sedang disidang ya. Sedang disidang, tersangka. Tersangkanya bukan membela agama, mukulin orang. Nah, demikian tadi pernyataan daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menceritakan hal-hal yang kemudian memicu beliau, menjadi latar belakang beliau sehingga kemudian berusaha melakukan penelitian. Lalu apa dan bagaimana beliau melakukan penelitian? Maka beliau pertama-tama melakukan penelitian adalah dengan meneliti nasab daripada Bahar Smith dan Habib Rizik Syihab. Jadi Habib Rizik Syihab dan Bahar Smith ini kemudian diteliti nasabnya karena mereka sudah mengupload
daripada nasab-nasab mereka. Jadi yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah meneliti rangkaian nasab-nasab itu. Apakah benar ada data dan fakta yang menunjukkan bahwa mereka ini merupakan daripada anak keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian dari hasil penelitian itu ternyata banyak hal yang janggal, banyak yang tidak sesuai dengan fakta. Nah, inilah yang kemudian semakin memicu dan memacu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk melakukan penelitian demi penelitian berkaitan dengan nasab Ba'lawi. Kita lihat pernyataan beliau dalam video berikut ini. Syukurin orang dalam keadaan dia seorang durjana, membawa nama Nabi demi kepentingan dirinya sendiri. Ini saya mulai kuat keinginan untuk meneliti. Ya, ini terpaksa kita cari. Kebetulan ada Bahar Smith, silsilahnya sampai ke Rasulullah. Ada lagi Rizik sampai Rasulullah. Ini aja yang saya kaji dua silsilah aslinya. Karena yang lain nggak ada di Habib lain yang silsilahnya ada di internet nggak ada. Kita kan harus dalam sebuah diskusi harus ada nyata pengakuan. Ada nyata itu di upload secara publik. Berarti ini sudah ternyata pengakuan bahwa mereka ingin ada silsilahnya yang disebutkan. Kita tinggal uji nama-nama ini. Mungkin jangan ketemu dengan habis. Orang Arab aja bukan. Alhamdulillah minta. Orang India. Orang India yang kita kiamat. Dari mana suku Palas dan suku Paswan di India? Kalau suku Palas itu masuknya Pakistan, kalau Paswan masih masuk sebagian ada India. Persis suku Palas. Apel grupnya saya ini cari itu suku Palas sama G. 20% dari mereka keturunan orang yang sama G. Jadi ada beberapa kakek bersama dari suku Palas itu ke atasnya, tapi 20%-nya sama dengan Balawi, yaitu orang-orang keturunan dari dataran tinggi Kaukasus di Asia Tengah. Demikian pernyataan beliau itu berkaitan dengan bagaimana penelitian terhadap nasab daripada Bahar Smith dan juga Rizik Syihab. Nah, setelah itu beliau kemudian melihat juga berbagai macam rujukan kitab-kitab yang kemudian diteliti, bukan hanya sekedar dibaca, tetapi diteliti, kemudian ditelaah, sampai akhirnya beliau menemukan titik terang bahwa nasab Ba'lawi ini ternyata terputus, tidak bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, yakni pada saat jalurnya adalah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, di jalur Ubaidillah inilah yang kemudian masalahnya muncul. Ternyata Ubaidillah itu tidak terkonfirmasi adalah merupakan anak Ahmad bin Isa. Artinya kalau tidak terkonfirmasi, tidak ada data-data yang menunjang bahwa Ubaidillah ini adalah merupakan Ahmad bin Isa, jadi anaknya Ahmad bin Isa, maka kemudian disinilah titik yang menunjukkan bahwa Ba'lawi terputus daripada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini gambaran yang diberikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani berkaitan dengan asbab kenapa beliau melakukan penelitian terhadap nasab Ba'lawi. Kita lihat video pernyataan beliau ini. Jadi orang apa dan mereka itu orang Turki asli, orang Turki sekian puluh ribu tahun yang lalu, satu kakek dengan orang Turki. Kemudian 10.000 tahun yang lalu itu apa namanya misah-misah, ada yang ke Eropa, ada yang ke India. Kemudian pada abad ke-10 Masehi mereka mendirikan sebuah kerajaan Yahudi di Khazaria, dihancurkan oleh Rusia. Pindah, ada yang ke Jerman, ada yang ke India. Demikian tadi pernyataan daripada Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang secara umum beliau mengungkapkan, menceritakan tentang awal muawal asal muasal yang menjadi sabab beliau melakukan penelitian terhadap
nasab Ba'lawi. Tentunya banyak hal juga yang menjadi faktor-faktor berdasarkan daripada apa yang beliau rasakan dan apa yang beliau pikirkan, sehingga kemudian menetapkan tekad keinginan beliau untuk melakukan penelitian tersebut dan kemudian dirumuskan dalam bentuk tesis. Nah, tesis inilah yang kemudian beliau melakukan publikasi, melakukan informasi dengan berbagai macam, baik itu di ceramah maupun di bidang seminar-seminar berkaitan dengan nasab Ba'lawi. Maka mudah-mudahan ini merupakan titik terang bagi kita semua, menyadarkan kita semua bahwa banyak hal yang perlu diteliti dalam hidup ini. Ketika kita menerima sebuah berita, maka kita bertabayun. Maka tabayun itu bisa ke sumber-sumber yang berkaitan dengan hal yang jadi permasalahan itu. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan inspirasi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.